Shalom. Wah, banyak juga ternyata hari ini ya. Puji Tuhan. Saudara, saya nggak bisa pungkiri ya. Bukan karena Coach Iren mama saya. Dan Pak Luki bukan cuma pemimpin tapi om saya yang sangat saya kasih. Tapi setiap bulan Februari saya nggak bisa pungkiri Tuhan sangat menghormati. Semua yang kita letakkan di hadapan Tuhan mungkin cuma 0,0001%. Dan sejujurnya Tuhan gak perlu menghargai kita, karena Dia beri jauh lebih banyak daripada yang kita beri. Dan Dia berhak lakukan apapun dalam hidup kita. Tapi sifatnya gak begitu. Karakternya selalu ingin menghormati lebih siapa yang menghormatinya. Itu karakternya. Dari tadi awal nyembah, saya kaget Tuhan udah datang. Saya langsung ngerti. Iya Tuhan, aku mengerti Engkau menghormati. Saya ingat saya pernah waktu itu di Sion, kalau di Sion kan ulang tahun Bu Nani, saya ingat ya. Tiba-tiba Tuhan langsung datang, saya tahu oh ya, ini menghormati hambanya. Terus saya juga ingat saya pernah sekolah di Hillsong, saudara. Setiap kali ibadah hadirat Tuhannya hampir selalu biasa aja. Tapi satu hari saya kaget, ibadah belum mulai tiba-tiba Tuhan udah datang. Dan saya kaget hari itu ya, saya gak tahu hari ini bagaimana kondisinya. Tapi hari itu saya lihat ada Darlene Check, kalau saudara tahu, WL terkenal Hillsong awal-awal yang menggubah lagu Shout to the Lord, nyanyi dan bersoraklah ya. Saya kaget hari itu ternyata dia ada di situ dan saya gini, wow, ternyata orang ini dihormati Tuhan. Saya berdoa kita bukan kejar dihormati Tuhan ya, tapi saya berdoa Engkau mengerti karakter Tuhan. Gak pernah ada ruginya meletakkan apapun di hadapan Tuhan. Gak pernah ada ruginya. Bahkan Tuhan gak perlu balas apapun dalam hidupmu. Dia pengen balas saudara. Karena itu karakternya. Jadi jangan pernah kecewa, mempertanyakan, meragukan. Karena Dia Tuhan yang gak akan pernah memberi kerugian apapun dalam hidupmu. Amin. Hari ini saya tanya Tuhan baru ngomong kemarin dan baru jelasin tadi pagi. Jadi ini mepet sekali ya. Saya berdoa ini saya bisa menjelaskan seperti yang Tuhan mau. Dan saudara bisa menangkap seperti yang Tuhan mau ya. Boleh PPT-nya? Terima kasih. The other side of intimacy, the journey of trust. Ya, sisi lain dari keintiman. Saya mau cerita sebuah sisi lain dari keintiman. Nanti saya cerita ya. Kemarin tiba-tiba di ibadah Tuhan baru ngomong, Tuhan ingatkan ya. Biar bagaimanapun keintiman adalah sebuah perjalanan untuk menaikkan level of trust kita sama Tuhan. Bukan faith ya, bukan iman saudara. Tapi level percaya. Seperti saudara percaya kepada pemimpin, percaya kepada sahabat, percaya kepada suami, percaya kepada istri. Ada sebuah level percaya yang akan terus naik. Contohnya kalau di Alkitab, kenapa hari itu Tuhan marah sama Musa waktu Musa bukannya ngomong ke batu, tapi Musa mengetok batu dengan tongkatnya untuk mengeluarkan air. Hari itu Tuhan marah, Tuhan tersinggung, bahasa lainnya. Dan Tuhan bilang, Musa, kamu gak boleh masuk tanah perjanjian. Kenapa itu menyinggung Tuhan? Karena Musa sudah sampai di sebuah satu titik hubungan dan kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Yang tidak percaya aja itu nyakitin hati Tuhan. Saya ingat Engkong Yusak juga pernah sharing, pernah cerita
beliau ini kan diangkat begitu rupa dari hamba menjadi sahabat Tuhan. Kalau saudara mengikuti khotbah beliau ya. Dan kalau saudara mengikuti juga saudara tahu beliau sangat dihormati Tuhan. Seorang hamba Tuhan terkenal namanya Robert Slayerden. Pernah ketemu dia. Dan Robert Slayerden adalah seorang yang sudah dibawa Tuhan ke surga sejak umur 7 tahun 8 tahun, saya lupa lah, sekitar 7-8 tahun. Dan dia pikir Engkong Yusak ini ya biasa-biasa aja, karena penampilannya biasa-biasa aja. Tapi hari itu dia ke Indonesia, dia ketemu di sebuah rumah makan dengan Engkong Yusak. Dan waktu dia ketemu orang ini, Tuhan langsung ngomong, jangan main-main, dia orang yang kuhormati. Tapi hari itu Engkong khawatir soal anaknya. Cuma khawatir, gak berani protes sama Tuhan, gak berani komplain, gak berani ngomel juga gak berani. Cuma khawatir, hanya di dalam hati. Wah, ini udah shofar berbunyi ya saudara ya. Shofar saya juga bunyi nih. Ya, kita matikan dulu sebentar, gak apa-apa ya saudara. Hari itu beliau cuma khawatir di hati, cuma di hati nih, gak keluar, gak ada manifestasinya di luar, cuma di hati. Tapi kalau saudara ingat, beliau pernah cerita, itu beliau sariawan satu, mulut dalamnya sariawan semua, gak tahu dia ada berapa sariawan. Dia sampai gini, aduh Tuhan, ini sampai gak bisa makan, minum sakit, ngomong sakit, semua sakit. Kenapa? Dan Tuhan gini, kamu gak percaya ya? Sudah sekian lama kita jalan sama-sama, kamu masih gak percaya ya? Dan kamu masih perlu khawatir. Kenapa Tuhan jahat? Bukan. Tuhan mau berkata, engkau harus naik sampai top level trust. Itu keintiman yang sesungguhnya. Ketika kita dibawa Tuhan percaya tanpa batas, itu keintiman yang sesungguhnya. Tapi saya tahu setiap kita ada di sebuah level yang berbeda. Dan walaupun ini ibadah mempelai, saya percaya ini gak cuma buat panggilan mempelai khusus, tapi ada GGB ya. Tapi kita semua kan mempelai Kristus ya saudara ya. Semua adalah, kita semua saya percaya orang-orang yang rindu bertemu dan berjumpa dengan Yesus Kristus sendiri ya saudara. Kita semua mempelai Kristus. Dan kita semua mungkin ada di level-level trust, level percaya yang berbeda. Tapi it's okay. Mari hari ini kita belajar sesuatu dan kita bertumbuh dalam trust kita dengan Tuhan. Amin. Oke, next. Ayatnya di Mazmur 125 ayat 1 dari versi TPT. Those who trust in the Lord are as unshakable, as unmovable as mighty Mount Zion. Artinya mereka yang percaya, yang trust Tuhan adalah itu tidak tergoyahkan dan tidak bisa digerakkan oleh apapun, dan itu kuat seperti Gunung Sion atau seperti Tuhan sendiri. Waktu Tuhan bawa kita dalam level keintiman, maka Tuhan mau naikkan level trust kita. Sampai apa? Sampai saudara dan saya gak bisa digoyahkan oleh apapun. Gak bisa digoyahkan oleh masalahmu, gak bisa digoyahkan oleh ujian, gak bisa digoyahkan oleh proses peremukan, gak bisa digoyahkan oleh suara-suara dari luar. Entah itu suara dari orang-orang sekitarmu atau suara di pikiranmu sendiri. Seringkali bukan suara dari luar yang menggoyahkan kita, tapi suara di pikiran. Misal engkau masalah ekonomi paling gampang dihadapi, hampir semua orang mungkin pernah hadapi masalah ekonomi. Maka mungkin gak ada orang yang berkata, nanti kalau kamu miskin gimana? Gak perlu orang lain ngomong begitu. Tapi pikiranmu berkata, nanti kalau kamu gak bisa kasih makan anak gimana? Anakmu baru kuliah, gimana kalau kamu gak bisa biayai dia? Itu pikiran saudara. Dan seringkali suara yang di sini yang menggoyahkan yang di sini. Tapi Tuhan mau bawa kita naik dalam sebuah level trust yang sampai kita ini gak tergoyahkan bahkan oleh suara di pikiran kita sendiri. Amin.
Karena the real enemy, musuh kita sesungguhnya yang paling besar adalah di sini. Dan makanya Tuhan mau bawa kita dalam sebuah level keintiman yang menaikkan level trust kita. Oke, maksudnya apa? Coba next ya. Unshakable trust level. Saya mau cerita dulu saudara. Saudara tahu mungkin ya, sebagian besar di sini yang sudah lebih dari 3 tahun di Mahanaim minimal ya. Saudara tahu kejadian 11 ya. Hampir 12 tahun yang lalu ya. Kejadian rumah saya, coach dan saya terbakar di Kelapa Gading. Dan adik saya, anak coach yang kedua, itu terbakar di dalamnya. Full terbakar dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai kulitnya udah gak kelihatan lagi saudara. Itu kejadian shocking, mengejutkan. Mungkin saudara sudah dengar ceritanya, apalagi di sini ada banyak GGB sudah dengar mungkin ceritanya berkali-kali ya. Tapi ada satu sisi yang saya mungkin belum pernah ceritakan ke banyak orang. Setelah kejadian itu, saya tetap bersyukur dan saya tidak pernah menyalahkan Tuhan sama sekali. Puji Tuhan gak pernah menyalahkan Tuhan sama sekali. Tapi ternyata ada sesuatu yang bekas di hati saya. Kira-kira sebulan atau 3 minggu sebelum itu, seminggu sebelum itu kami perjalanan Bahtera ke Rusia ya. Kalau di sini ada yang waktu itu ikut, ingat. Ada perjalanan Bahtera, masih ada Pak Agung, hamba Tuhan masih lengkap. Kami perjalanan Tuhan ke Rusia, kami perang di sana melawan roh kekejaman dan kebengisan. Tapi 2 minggu kira-kira sebelum itu, saya ingat saya pulang kerja atau pulang dari mana, saya lupa ingat. Tiba-tiba Tuhan gini, masuk kamar, aku mau bicara. Terus saya masuk kamar, saya doa. Saya nyembah, Tuhan mau bicara apa? Tuhan gak bicara banyak. Jujur hari itu saya seperti cuma lihat dia memandangi saya aja. Dan dia gak bicara banyak. Bahkan mungkin dia bicara 1-2 kata, saya gak terlalu ingat. Tapi yang saya ingat hari itu, tiba-tiba dia datang. Dan dia penuhi saya tuh kayak dipeluk hadirat Tuhan. Dan saya cuma bisa nangis. Kuat banget hadiratnya hari itu di kamar saya. Tiba-tiba dia datang. Seperti dia udah nunggu saya. Padahal itu bukan hari spesial, bukan ulang tahun saya, bukan apa-apa. Terus dia cuma bicara sedikit. Setelah itu selesai. Saya gak terlalu ngerti, saya gini, Tuhan kenapa ya? Tuhan lagi mau pacaran atau apa ya? Kenapa kok suddenly banget gitu? Lalu sekian minggu kemudian kita ke Rusia. Setelah pulang dan di Rusia itu memang Tuhan bicara soal Tuhan mau pindahkan hak kesulungan dari adik saya ke saya karena dia laki-laki pertama di rumah. Jadi hak kesulungan itu secara hukum turun ke anak laki-laki pertama. Seminggu setelahnya kejadian rumah terbakar dan adik saya terbakar. Terus saya ingat banget saya di mobil jenazah. Begitu saya duduk di mobil jenazah, saya ingat yang Tuhan ngomong di Rusia. Itulah kenapa aku pindahkan hak kesulungannya. Karena aku mau panggil dia. Di hati saya bilang begini sambil shock ya. Loh Tuhan, aku mana kepikir maksudnya begini. Singkat cerita, saya tetap bersyukur karena saya belajar dan dididik oleh wanita-wanita hebat dalam hidup saya. Sehingga hari itu saya memutuskan untuk mengangkat mezbah syukur dan cinta di hadapan Tuhan. Gak ada pertanyaan, gak ada marah, gak ada kecewa sama Tuhan. Tapi ternyata itu membuat saya punya kecurigaan sama Tuhan. Sejak hari itu setiap kali dia tiba-tiba datang,
tanpa alasan yang jelas dan mencurahi saya dengan hadirat yang sangat kuat dan cinta yang sangat kuat. Saya curiga, saudara, ada apa lagi nih habis ini? Kenapa tiba-tiba begini? Ada apa lagi? Saya curiga. Tapi saya ingat Pak Agung pernah khotbah. Gak tahu saudara pernah dengar gak khotbahnya? Jangan curiga sama Tuhan. Tapi saya gak bisa pungkiri itu ada di hati saya. Ya puji Tuhan. Setelah kejadian itu 2 bulan kemudian Tuhan cabut sesuatu dari hati saya. 2 tahun kemudian Tuhan benar-benar cabut. Mungkin yang ibu bilang akar yang nancep ya. Saya gak tahu lah saudara ya. Saya tuh bener ngerasain 2 tahun setelah itu. Saya ambil waktu deal dengan Tuhan. Dan Tuhan benar-benar tarik sesuatu dari hati saya. Dan rasanya sakit banget. Tapi sejak hari itu saya tidak curiga lagi sama Tuhan seperti hari itu. Dan waktu saya renungkan, kenapa Tuhan? Kenapa? Dan sejujurnya apakah saudara berkata Tuhan gak lakukan itu lagi? Dia lakukan kok. Ada hari-hari dia tiba-tiba mendatangi saya. Sekian waktu yang lalu saya lagi sakit, tiba-tiba dia mendatangi saya. Benar-benar lagi teler lah hari itu, lagi istirahat gitu ya saudara. Saya lagi tiduran dan kepalanya darah rendah banget, jadi gak bisa bangun. Saya cuma lagi tiduran sambil merenung gitu ya, sambil doa sedikit. Ya gak terlalu doa-doa banget sih, cuma doa sedikit gitu. Tiba-tiba dia datangi saya. Wah, hadiratnya kenceng banget. Tiba-tiba di tengah saya lagi tiduran, saya gini, Tuhan aku pusing banget, aku gak bisa bangun. Udah gak apa-apa, gak usah bangun. Dan setelah itu ada kejadian saudara ya. Saya gak ceritakan lah ya gitu ya saudara. Dia masih lakukan. Tapi apakah itu membuat saya kecewa? Enggak. Kenapa? Karena saya sudah deal dengan itu. Terus saya renungkan, saya belajar perjalanan itu, hari itu, salah satunya hampir 12 tahun yang lalu itu, Tuhan sedang menaikkan level keintiman, tapi juga level trust saya. Seberapa kamu bisa trust dia? Kalau dia lakukan yang gak enak buat kamu, itu karena dia cinta kamu. Mungkin hari itu Tuhan gak bisa ngomong belak-belakan dan gini, nak aku akan ambil adikmu dengan cara membakarnya. Tuhan gak bisa belak-belakan ngomong begitu. Jadi bayangkan nih sebagai bapak, dia cuma bisa peluk. Dan dia cuma bisa nangis bareng saya. Dan saya gak ngerti kenapa dia lakukan itu. Dan dia hatinya cuma mau bilang gini, sorry ya, aku akan melukai kamu sebentar lagi. Sorry ya. Dan dia mau naikkan level trust kita. Tapi ya of course tentunya tergantung dari bagaimana responmu dan saya waktu dia terpaksa lukai hidup. Apakah saudara memutuskan buat bangkit, sembuh, dan jadi lebih kuat, level trustmu tambah hebat, sampai ayatnya tadi berkata, gak ada satupun yang bisa goyahkan engkau dan saya. Iblis mau ngomong apapun di pikiranmu, engkau berkata, iblis diem. Aku kenal Tuhanku. Bahasa kasarnya, shut up iblis. Gak usah bawel. Aku kenal Tuhanku. Ini sisi lain dari keintiman. Ketika dia terpaksa melukai saudara. Bukan karena dia jahat. Tapi dia mau jadikan engkau orang-orang yang unshakable. Tidak tergoyahkan. And unmovable. Tidak bisa digerakkan oleh kejahatan, kekhawatiran, dan keadaan yang salah. Next. Trust itu bahasa aslinya batah. Salah satu terjemah bahasa asli Hebrunya, Ibraninya, yang artinya to be secure, to feel safe, to have confidence.
To be secure artinya menjadi aman. Ya, coach pernah cerita soal rasa aman. Beliau berkata, saya punya rasa aman dengan Tuhan. Saya nggak pernah mempertanyakan kenapa Tuhan lakukan A, B, C. Tapi ketika Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup kita yang menaikkan level trust kita, Tuhan itu sebenarnya pengen kita punya rasa aman sama Tuhan. Aman apa saudara? Aman bahwa dia gak pernah salah. Aman bahwa dia gak pernah jahat. Aman bahwa semua yang dia lakukan dalam hidupmu dan saya, yang pasti dia lakukan dengan sengaja karena Tuhan tidak pernah tanpa tujuan, adalah satu-satunya tujuan demi kebaikan engkau, saya, dan semua orang di sekitarmu. Ketika engkau dibawa dalam level trust itu, dia mau engkau naik dalam rasa aman, amin. Tidak mempertanyakan, tidak curiga sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan kok kayak gini? Kenapa ya? Kalau saudara mulai curiga sama Tuhan, biasanya saudara akan mulai curiga sama orang lain. Dan saudara gak bisa bilang, saya curiga sama pemimpin saya tapi saya gak curiga sama Tuhan. Itu bohong. Gak mungkin. Gak mungkin. Saya ulangi. Kalau saudara gak bisa bilang, saya curiga sama pemimpin saya, sama saudara saya, tapi saya gak percaya dengan keputusan pemimpin saya, tapi saya gak curiga dengan Tuhan. Gak bisa saudara. Kecuali pemimpinmu pemimpin yang kelihatan jahat ya saudara ya. Itu beda story. Tapi itu pun Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, amin. Tuhan mau tumbuhkan rasa confident, percaya diri. Percaya diri apa sih? Percaya diri saudara itu dicintai banget. Percaya diri saudara itu dikasihi banget. Percaya diri saudara itu diingini banget. Sehingga saudara gak perlu iri dengan siapapun, gak perlu kecewa dengan jalan hidupmu yang beda dengan jalan hidup orang lain. Kenapa dia punya anak yang hebat, kenapa aku enggak? Gak perlu. Confident. Aku dijadikan seperti ini karena ini udah the best version of me. Karena destiniku beda sama orang lain. Kenapa ya kok dia kalau nyembah bisa keren, kok aku gak bisa? Ya destiny dia penyembah yang membawa banyak orang ketemu hadirat Tuhan. Destiny saudara beda. Destiny saudara adalah memberi makan. Dan dengan engkau memberi makan, engkau bawa orang ketemu Tuhan. Tuhan mau bawa dalam sebuah level trust. Next. Selanjutnya 2 Raja-Raja 18 ayat 1, 5, dan 6. Ini cerita seorang raja yang namanya Sebelumnya sorry. Sebelumnya dulu. Oke, thank you. Cerita seorang raja Israel namanya Hizkia. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, raja Israel, Hizkia anak Ahaz, raja Yehuda menjadi raja. Ia berpaut, itu katanya sama batah, trust, tapi di bahasa Indonesia diterjemahkan berpaut. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ayatnya kurang. Sebenarnya ada ayat 6. Ayat 6-nya berkata, sebentar ya saudara ya. Dua Raja-Raja 18 ayat 5-nya kurang. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ya,
Hizkia ini bikin sejarah. Baik yang sesudah maupun sebelum, gak ada seperti dia. Nah, saudara tahu dia ini Raja Israel, keturunannya Raja siapa saudara? Daud. Raja yang sangat terkenal, yang Alkitab katakan orang yang sangat dikasihi, bahasa Inggrisnya a man after my own heart, ya, itu yang terkenal identitas Daud. Tapi bahkan dibandingin Daud, ayatnya berkata dibandingin dengan raja sebelum ataupun sesudah dia, nggak ada yang kayak dia, yang berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, berpegang pada perintahnya seperti yang diperintahkan Musa. Wow. Berarti dia punya trust bisa lebih besar daripada Daud. Sampai sebelum sesudah gak ada yang kayak dia. Tapi kalau saudara baca, boleh next slide. Di pasal yang ke-21, ya, saya persingkat aja ayat 1 sampai 3 dan 11 berkata begini. Manasye berumur 12 tahun pada waktu itu. Ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Oleh karena Manasye, Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, ya. Dia ini lebih jahat daripada semua yang dilakukan orang Amori yang mendahului dia. Dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sekian pasal kemudian tertulis bahwa raja yang gak ada seperti dia sesudah maupun sebelum, bahkan dalam hal trust dia bisa melebihi nenek moyangnya. Tapi sekian pasal kemudian dia punya anak, Alkitab berkata, namanya Manasye. Manasye ini melakukan berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori. Orang Amori itu jahat banget saudara. Dia mempersembahkan anak-anaknya, menyembelih anak-anaknya sendiri, berhalanya gila-gilaan. Tapi Manasye melebihi orang Amori. Ini benar-benar sama-sama bikin rekor bapak dan anak saudara. Yang satu rekor trust sama Tuhan gak ada sebelum dan sesudah dia, gak ada yang kayak gitu. Tapi yang satu sangat jahat di mata Tuhan, sebelum dan sesudah dia gak ada yang kayak dia. Kenapa? Dari seorang yang sangat trust bisa melahirkan anak yang 180 derajat kebalikan. Sangat jahat di mata Tuhan. Saya tuh tanya kenapa ya Tuhan? Karena kemarin sekian hari yang lalu Tuhan itu tiba-tiba saya lagi baring bilang gini, Hefsibah. Hefsibah itu apa ya? Saya cari-cari di Alkitab. Oh, Hefsibah itu cuma ada di 2 ayat di Alkitab. Yang pertama tadi 2 Raja-Raja 21 tadi. Hizkia punya istri namanya Hefsibah. Hefsibah punya anak Manasye. Dan arti Hefsibah itu ada di Yesaya 62, artinya yang menyukakan hati Tuhan. Atau bahasa Indonesia diterjemahkan yang berkenan. Bahkan Yesaya dalam nubuatannya di Alkitab menyebutkan Israel itu akan seperti Hefsibah. Hefsibah itu perumpamaan Tuhan buat bangsa pilihannya sendiri. Yang berkenan, yang menyukakan, yang dinikahi oleh Tuhan sendiri. Tapi dari Hefsibah bisa lahir seorang anak yang super jahat. Gak ada yang seperti dia. Saya juga bingung saudara, kenapa ya? Kenapa bisa begitu? Tuhan baru jelasin tadi pagi. Kalau saudara lihat dari ayat 18 ke 21 ada ceritanya di perjalanan.
Ya, jadi saya nggak baca ayatnya. Saya percaya saudara di sini baca Alkitab. Amin. Amin. Kok aminnya sedikit? Saudara di sini baca Alkitab, amin? Oke, berarti baca Alkitab yang amin ya. Hizkia memerintah Israel sekian tahun, lalu dia sakit keras. Dan waktu dia sakit, dia bergumam, berdoa sama Tuhan. Padahal Yesaya sudah mendatangi dia dan bilang, sudah tiba waktumu, engkau sebentar lagi akan dipanggil berkumpul dengan leluhurmu. Udah cukup waktumu Hizkia. Tapi Hizkia nggak rela. Dia bergumam dan dia gini, Tuhan tolonglah, ingatlah apa yang sudah kulakukan untukmu. Perpanjanglah umurku. Itu bahasa gampangnya saya terjemahkan ya saudara. Kasihlah aku kesempatan lagi. Belum sempat aku lihat anak yang bisa meneruskan kerajaan ini. Tolonglah Tuhan, ingatlah apa yang kulakukan untukmu. Maka Tuhan menjawab doanya. Dan Yesaya berkata, Tuhan jawab doamu dan kamu akan diberi perpanjangan umur. Akhirnya benar dia sembuh, dia langsung sembuh, dapat perpanjangan umur. Dan waktu dia dapat perpanjangan umur, ada Raja Babylon, kerajaan Babel datang menemui kerajaannya. Dan waktu kerajaannya Babel ini datang, dia sangat bangga dengan semua yang Tuhan buat dengan kerajaannya. Sehingga dia bawa Raja Babel ini tur ke sekeliling kerajaannya. Dia bawa tur. Gak ada yang dia sembunyikan. Semua ruangan, semua apapun yang ada di kerajaannya, apa yang Tuhan buat, semua dia kasih lihat dalam kebanggaannya. Dan tiba-tiba Nabi Yesaya berkata, kamu bersalah di hadapan Tuhan. Karena dengan kebanggaanmu, kamu pamerkan kepada Raja Babel, maka setelah kamu mati, bangsa Israel akan dibawa oleh orang Babel dan negerimu akan dihancurkan oleh Babel. Saudara tahu ceritanya ya. Lalu bertumbuhlah anaknya namanya Manasye, dan Manasye ini Alkitab mencatat tadi terjahat. Setelah dan sebelum gak ada kayak dia. Kenapa? Dalam sebuah perjalanan keintiman, ketika engkau begitu intim dan memperoleh perkenanan, tidak ada yang menjamin saudara gak akan buat salah. Gak ada yang bisa jamin. Kecuali engkau sungguh-sungguh memutuskan nyolok dan melekat sama Tuhan. Tapi itu keputusan kita, bukan keputusan Tuhan. Itu keputusan kita. Karena itulah kenapa kita itu dibawa untuk ambil perjanjian, ambil meterai. Kenapa? Karena saya bersyukur kita punya pemimpin panglima yang berkata, kita butuh jaminan. Gak ada yang bisa jamin kita ini gak bakal jatuh. Gak ada yang bisa jamin kita ini, walaupun Tuhan sudah angkat sedemikian rupa, kita gak akan melukai Tuhan. Gak ada yang bisa jamin. Dan lebih parahnya lagi, semakin tinggi engkau diangkat Tuhan, dan di posisi itu engkau melukai Tuhan, engkau bersalah, engkau menyakiti, maka hukumannya jauh lebih berat. Karena posisimu sudah segitu tingginya. Makanya saya bersyukur kita dapat jaminan. Tapi jangan gak bisa juga cuma pelanga-plongo ya saudara, apa ya, gara-gara kebanyakan nonton ini nih sosmed presiden anyway ya. Bukan cuma santai-santai gak jelas gitu saudara, tapi tetap harus ada keputusan dari sini untuk selalu nyolok sama Tuhan, selalu ngoreksi hati. Kayak Bu Panglima kemarin berkata, sekali lagi Tuhan bicara soal akar. Ya ampun, udah sekian tahun ngomongin lagi soal akar. Kenapa? Karena itu yang nyelamatin. Kalau masih ada yang nyumbat di sini, ini bisa jadi penyebab satu hari akan melukai Tuhan lagi kok. Akan salah lagi. Dan Tuhan ingatkan, ada ayatnya berkata, delight yourself in the Lord and He will give you what your heart desire. Bersukacitalah karena Tuhan dan Dia akan, apa bahasa Indonesianya? Memberikan apapun yang kau ingini ya saudara ya. Ada ayatnya ya kalau saudara ingat. Kenapa? Mazmur 37 ayat 4. Kau ciren hafal ya. Mazmur 37 ayat 4. Waktu saudara berjalan dalam sebuah proses keintiman dan proses perkenanan yang terus naik, maka ada satu titik
Kalau engkau sudah sangat pengen, Tuhan gak bisa tolak. Tuhan akan beri. Karena engkau sampai di sebuah titik yang menurut Tuhan, oke, engkau sudah pernah bayar segini, engkau sudah pernah letakkan segini. Oke lah, aku beri. Karena engkau sudah sangat-sangat menginginkan. Dan hari itu Hizkia bolak-balik berdoa dan berkata, ingatlah apa yang aku buat buat engkau Tuhan. Ingatlah apa yang aku buat buat engkau. Dan akhirnya Tuhan mungkin gak enak hati, saya gak tahu ya saudara. Dan Tuhan berkata, oke lah, karena sudah segitunya engkau mengikuti aku, oke lah, aku beri apa yang kau mau. Tapi belum tentu itu yang Tuhan mau. Jadi dengan kata lain, next. Apakah diberikan sama dengan diperkenan? Apakah ketika dia give, memberi yang hatimu inginkan, artinya pasti sama dengan diperkenan, favored? Belum tentu. Kalau engkau tidak balikan lagi ke Tuhan, seperti Yesus hari itu berkata, Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, jadilah kehendakmu. Kalau engkau tidak balikin lagi ke Tuhan dan kau berdoa seperti Hizkia yang berkata, tolonglah Tuhan, tolonglah. Ingatlah apa yang sudah aku buat, ingatlah yang sudah aku bayar. Aku sudah letakkan sangat banyak loh buat engkau. Masa engkau tega sih Tuhan? Dia akan beri dan dia akan jawab doa saudara. Tapi belum tentu itu yang dia mau. Dan yang pasti itu bukan yang terbaik buat hidupmu. Sisi lain keintiman. Hari ini apa kerinduan terdalam saudara? Apakah saudara tahu ada jawaban-jawaban doa yang di hati kecilmu tahu itu bukan sesungguhnya yang sungguh-sungguh Tuhan mau. Tapi aku sudah sangat menginginkannya. Karena itulah lahir seorang Manasye yang bisa berkebalikan dari ayah dan ibunya. Next. Markus 5 ayat 35 sampai 36 berkata. Saya langsung terjemahin ya saudara. Ketika mereka sedang berbicara, beberapa orang datang dari rumah pemimpin dan berkata kepadanya, kepada seseorang, anakmu sudah mati, anak perempuanmu sudah mati, kenapa kamu mengganggu guru lagi? Lalu ayat 36, Yesus mendengar apa yang mereka katakan dan Yesus berkata kepada pemimpin tersebut, namanya Yairus kalau di Alkitab kita, jangan dengarkan dia, just trust me, percaya aja sama aku. Ketika engkau naik dalam sebuah level trust dengan Tuhan, sekali lagi yang tadi awal sekali saya sempat share, maka engkau seperti punya diberi kemampuan membedakan suara, yang mana suara Tuhan, yang mana bukan. Apakah pikiran ini dari Tuhan, dirimu sendiri, atau dari iblis? Apakah ketika pikiran ini menggelisahkan hatimu itu dari Tuhan atau bukan? Tidak semua pikiran menggelisahkan bukan dari Tuhan saudara. Ada kalanya itu dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara dan saya berdoa. Makanya hatimu dibuat gelisah. Tapi kalau engkau punya trust itu, sebuah level trust itu seperti ada sesuatu yang ditaruh di hatimu dan kau bisa bedain enggak, ini bukan Tuhan. Suara ini bikin hatiku khawatir dan marah. Tapi marahnya ini bukan marah beriman ya. Ini marah enggak benar. Marah kecewa, ini bukan Tuhan.
Dan engkau jadi punya ability, kemampuan untuk bisa bedakan itu saudara. Karena sebuah trust yang dibangun antara engkau dengan Tuhan. Dari sebuah proses hidup yang mungkin lewat meletakkan mezbah seperti kemarin kalau saudara datang hari Sabtu, Ibu Lydia Paeli jelaskan. Atau dari ujian demi ujian, peremukan. Tapi level trust itu membuat saudara bisa bedakan suara. Next. Wah udah jam segini. Terakhir. Trust apa lagi? Mazmur 119 ayat 42. Aku selalu punya jawaban untuk mereka yang mengejek aku karena aku trust, percaya firman-Mu. Ketika saudara trust sungguh-sungguh dan dinaikkan level trust-mu, keintiman-mu ke Tuhan, maka engkau punya saya typo, mohon maaf. Kau punya kekuatan untuk mengolok-ngolok iblis. Setiap kali iblis taruh pikiran yang gak benar, saya bertemu dengan banyak orang, banyak anak muda. Saya bilang gini, setiap kali kamu khawatir, bisa gak kamu ngomongin diri sendiri tentang firman Tuhan? Gak bisa tuh. Kekuatannya belum ada. Gak cuma yang muda, yang udah dewasa, senior juga. Ibu kan sudah dengerin khotbah berkali-kali. Ayo Bu, ngomongin aja itu khotbah yang ibu dengerin. Gak bisa tuh saudara. Gak keluar. Kalau udah khawatir, khotbahnya hilang, semua hilang. Gak keluar, gak ada kekuatan. Banyak orang kalau udah gak di sini, udah gak di ibadah, udah gak di perkumpulan pasukan, mungkin di perkumpulan gereja atau apapun, orang-orang yang punya iman, begitu sampai ke rumah, di kamar, balik lagi, melesek lagi saudara. Gak ada kekuatan buat lawan. Dan berkata, please, aku tetap percaya Tuhan pasti ubah hidupku. Tuhan pasti selesaikan hutangku. Aku percaya. Aku gak akan berharap sama siapapun. Ada kekuatannya saudara. Melesek lagi begitu sampai rumah. Kenapa? Level trustnya belum nyampe. Tapi sekali lagi kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, mohon maaf, salah. Kalau saudara izinkan, Tuhan kerjakan lagi ke level keintimanmu sampai ke sebuah level trust. Saudara mengerti maksudnya? Maka engkau akan punya kekuatan mengolok-ngolok musuh. Saudara pikir kalau Ibu Iin khotbah di sini dan bilang saya ini paling suka injek-injek musuh. Kenapa beliau bisa lakukan itu saudara? Perjalanan trustnya dengan Tuhan ini sudah berpuluh-puluh tahun. Lewati ombak, badai, tsunami, semuanya saudara tahulah ceritanya. Saya nggak usah ceritain di sini ya. Saya tuh sampai beberapa kali kemarin ngomong ke suami saya, "Duh Bu, ibu ini emang ajaib ya. Ditinggal pulang ke surga sama 3 laki-laki di sekeliling hidupnya dengan shocking mendadak jeder gitu ya." Pak Daniel jeger, Pak Paul jeger gitu ya, nggak ada aba-aba, nggak ada sakit-sakit dulu, nggak ada bener-bener nggak ada aba-aba. Saya gini, wow, gue sekali aja gue tahu rasanya kayak apa itu ya. Tapi sebuah level trust yang dinaikkan, yang kau izinkan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu yang bikin saudara dan saya punya kekuatan mocking the devil. Olok-olok dia. Jangan biarkan dia ngomong sedikit pun, satu kalimat pun di pikiranmu. Setiap kali dia ngomong kamu gak bisa, iblis, udah berhenti nipu. Diam bisa gak? Aku buang ke jurang black hole paling dalam sampai kamu lupa jalan balik. Udah gitu aja. Kalau saya doanya begitu. Sampai kamu lupa jalan balik udah. Gak tahu caranya balik. Amin. Mau Tuhan berikan yang saudara inginkan? Apakah engkau mau Tuhan menaikkan level trustmu dengan Tuhan? Yang mana? Saudara pilih sendiri. Saudara pilih sendiri.